Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Februari 2023, saya Pendeta Stefanus Surlia bersama dengan Saudara Julian Napitupulu mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian dengan berpedoman pada pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan, yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan tema Hikmat Allah tidak ada dari penguasa dunia mengenalnya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terangi hati pikiran kami agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan mendalami firman Tuhan ini dengan menggunakan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang dikatakan Paulus tidak mengenal hikmat Allah itu? Mereka adalah para penguasa dunia. Paulus dalam penjelasan akan hikmat ini bukanlah semata-mata berdebat melawan filsafat Yunani. Ia pun tidak mengatakan bahwa orang Yahudi tidak mempunyai pengenalan akan Allah. Yang Paulus perdebatkan adalah tidak ada pengetahuan yang final tentang Allah. Tidak ada hikmat iman sejati kecuali bila memandang pada salib dan melihat maknanya. Jelas ini berbeda dengan orang Yahudi yang melihat Kristus yang disalibkan sebagai batu sandungan. Bagi semua yang tidak mengenakan kacamata iman, pemberitaan tentang Allah yang tergantung pada kayu salib tentunya tetap menjadi suatu kebodohan. Pertanyaan yang kedua, apa tindakan penguasa dunia yang tidak mengenal Kristus? Yang mereka lakukan adalah mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa penyaliban akan merendahkan Tuhan Yesus. Tetapi yang mereka salibkan justru adalah Tuhan yang mulia. Mereka berpikir bahwa penyaliban akan melenyapkan Tuhan Yesus. Tetapi justru mereka sendiri yang akan lenyap. Mereka berpikir bahwa penyaliban akan menggagalkan rencana Allah. Tetapi hal itu justru menyatakan rahasia Allah dan menggenapi semua yang Dia tentukan dari semula. Apa yang mereka pikirkan di atas terlihat bahwa mereka telah melakukan hal-hal yang bodoh. Apa yang mereka anggap hikmat dan kemenangan sebenarnya hanyalah kebodohan dan kekalahan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini? Yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan di hari ini adalah menurut Amsal pasal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi, ketika kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat yang benar, hikmat yang berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Hikmat manusia tidak mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup kita, karena yang dipakai manusia adalah kekuatan pikirannya. Kita seringkali terjebak untuk mencari jalan keluar dengan menggunakan akal pikiran kita. Hikmat yang berasal dari Allah bukanlah suatu kebodohan, melainkan suatu kekayaan yang nilainya sangat tinggi. Amsal pasal 3 ayat 13 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi, kita tahu sekarang bahwa hikmat dari Allah adalah hikmat yang sangat menguntungkan kita. Keuntungannya mempunyai hikmat yang benar itu, supaya Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, kita dapat memecahkan setiap pergumulan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari, bagikanlah firman Tuhan ini kepada sesama kita, kepada rekan sekerja, teman sekolah, tetangga, anggota jemaat, komsel atau lewat media sosial, supaya hanya nama Tuhan yang selalu dimuliakan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menerangi langkah kami di dalam segala aktivitas kami hari ini. Kehidupan kami hari ini kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.